Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah membagikan tentang kasih karunia Tuhan. Kita tahu bahwa ternyata kasih karunia Tuhan bukan hanya sebatas pada waktu seseorang lahir baru, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni dosanya dan peroleh jaminan keselamatan. Tapi kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan terus bekerja dalam diri setiap orang percaya untuk menolong setiap kita hidup sebagai ciptaan yang baru, sebagaimana dituliskan dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Bahkan dikatakan kasih karunia Tuhan juga akan mengubahkan kita, menolong kita untuk menjadi serupa dengan Kristus pada akhirnya, saudara. Dan kali ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh hal apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Mari baca bersama dengan saya 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, dari ayat-ayat tadi Rasul Paulus berkata bahwa dia menerima kasih karunia Allah pada waktu dia diselamatkan, saudara. Rasul Paulus yang adalah penganiaya jemaat, tetapi dia diberikan kasih karunia sehingga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus juga berkata, kasih karunia Tuhan tidak berhenti hanya sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kasih karunia Tuhan juga membuat Rasul Paulus diberikan kepercayaan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mengajar jemaat. Bahkan dikatakan Rasul Paulus bukan hanya mengajar, asal mengajar, tapi dikatakan dia bekerja lebih keras daripada orang yang lain. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan dari hal itu, saudara, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan juga memberikan setiap kita dorongan untuk melayani Tuhan. Karena itu kalau di antara kita ada yang mempunyai dorongan untuk melayani pekerjaan Tuhan tertentu yang Tuhan percayakan kepada kita, mari saudara, responi. Karena itu tandanya kasih karunia Allah sedang bekerja dalam diri kita. Dan kalau kita meresponi, berarti kasih karunia Allah yang seutuhnya ada dalam hidup kita. Dan buat kita yang sudah melayani Tuhan, mari saudara kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan roh yang menyala-nyala. Jangan sampai saudara, kita melayani Tuhan baik di awalnya, tapi setelah itu kita mundur, kita nggak semangat lagi. Bahkan jangan sampai pelayanan jadi beban bagi kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia bekerja lebih keras daripada yang lainnya karena kasih karunia. Dan saudara, saat-saat ini kita baru mengalami keadaan di mana kita tidak bisa berkumpul, bertemu bersama-sama untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Dan ada beberapa rekan yang berkata kepada saya, mereka rindu untuk bisa seperti dulu lagi, beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Karena itu saudara, kita sekarang benar-benar menyadari betapa indahnya bisa melayani Tuhan. Karena itu nanti setelah pandemi ini selesai, mari kita bersama-sama melayani Tuhan lagi, dan kita melayani lebih baik lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Dan saudara, di saat-saat ini pun saudara, meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah dan melayani Tuhan, saya mengajak kita untuk kita tetap melayani dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, saudara. Ada beberapa rekan yang saat ini, saudara, mereka tetap berkumpul sebagai kelompok peka dengan melalui aplikasi Zoom, ya, sehingga mereka setiap minggu bisa tetap sharing firman Tuhan. Beberapa rekan juga bersama-sama saling membagikan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, bahkan melayani teman-teman mereka melalui aplikasi WhatsApp Group, ya, dengan fasilitas video call, meskipun hanya terbatas untuk 4 orang, sehingga mereka tetap bisa berdoa bersama-sama, bisa tetap melayani jiwa-jiwa untuk konseling dan lain sebagainya. Dan mungkin masih banyak hal bisa kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan di saat ini untuk melayani Tuhan, lakukanlah. Karena itu tandanya kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga saudara, firman ini digenapi
2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 berkata demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam keadaan apapun, jangan biarkan firman Allah terbelenggu. Karena firman Allah adalah hidup dan berkuasa. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun setiap kita untuk tetap memberitakan firman Allah, untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan, untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu sekali lagi, apapun yang kita bisa lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan saat-saat ini, mari lakukan bersama-sama dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan. Dengan demikian saudara, kasih karunia bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Itu yang saya bagikan saudara. Biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati dan shalom.